Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini atas izin dan rahmat serta nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Sudah kita mulai Rabu pekan lalu, setiap Rabu malam insyaallah kita ngaji kitab Nashihul Ibad. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bab thulathi maqalah yang kedua. Pekan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan bab thulathi, bab yang isi nasihatnya itu 33, maqalah yang pertama. Nah sekarang maqalah yang kedua. Namun sebelum kita memulai mengkaji kitab Nashihul Ibad ini, mari kita berdoa bersama-sama dan nanti dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad ini, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمقالة الثانية, maqalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Maqalah yang kedua ini merupakan dawuh atau pangandikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali, kitab Nashihul Ibad ini sebagian merupakan hadis Nabi, sebagian lagi merupakan dawuhnya para sahabat, lalu sebagian juga merupakan dawuhnya para salafus saleh, ya, para ulama dari kalangan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Nah, di dalam maqalah yang kedua ini Abu Bakar As-Siddiq ngendika, salasun la tudraku bi salasin. Ada 3 hal yang tidak bisa dicapai, dihasilkan, dikejar dengan 3 hal yang lain. Al-ghina bil muna, yang pertama adalah kekayaan bil muna, dengan angan-angan. Maksudnya kekayaan itu tidak bisa dikejar hanya dengan angan-angan. Yang kedua, wasyababu bil hidad, muda atau kemudaan dengan semir. Semir rambut maksudnya, ya. Lalu yang ketiga, wasihhatu bil adwiyah, kesehatan tidak bisa dikejar dengan obat, tidak bisa dicapai dengan obat, tidak bisa dihasilkan dengan obat.
Ini matannya. Matan itu merupakan pengendikan asli ya, dari Abu Bakar. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan berkali-kali ya, kitab Nashihul Ibad ini ada matannya, ada makalah dasarnya yang kemudian disyarai oleh Imam Nawawi. Nah, mari kita baca selengkapnya ya, dan kita bahas satu persatu. Saya tidak tahu nanti apakah ini paling mungkin hanya satu sajalah. Ya, satu, besok satu lagi sehingga pembahasannya agak sedikit panjang begitu ya. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang cukup terkait dengan makalah-makalah ini atau nasihat-nasihat ini. Saya ulangi lagi ya, ngendikannya Abu Bakar, salasun la tudraku bi salasin. Ada tiga perkara yang tidak bisa dikejar, didapat, dihasilkan oleh tiga hal. Ai salasu khisalin la tutlabu bi salasati asya. Ini hanya sekedar penjelasan saja. Maksudnya ya ada tiga khisal, tiga hal, tiga perkara yang tidak bisa dicari, tidak bisa dihasilkan dengan tiga hal yang lain. Nah, yang pertama, ya ini mungkin kita fokus yang pertama ini dulu. Al-ghina bil muna. Kekayaan itu tidak bisa dikejar dengan angan-angan. Nah, di sini diberi penjelasan ya. Bidhammil mimi. Jadi kata al-muna itu dengan mim yang didhammahkan. Sebab kalau dalam bahasa Arab itu kalau misalnya ini tidak ada harokatnya ya, orang bisa membaca mina ya, bisa membaca mana ya. Nah, ini diberi penjelasan untuk menegaskan ya, al-muna ya, yudhammil mim. Nah, kata al-muna itu jam'u munyatin. Kata al-muna itu merupakan jamak dari munyah. Ya, munyah itu maksudnya ya angan-angan tadi itu. Angan-angan yang sifatnya itu mustahil untuk dicapai ya. Makanya kalau kita ngaji namanya itu nahwu itu ada yang disebut dengan tamanni, ada yang disebut dengan taroji. Kalau tamanni itu tadi itu pengandaian yang mustahil untuk didapatkan ya atau terjadi. Nah, tapi kalau taroji mengharap itu masih mungkin untuk didapat. Ya, ini kalau dalam pendekatan nahwu tata bahasa Arab itu ya, tamanni itu dibedakan dengan taroji. Nah, ini yang dipakai al-muna ya, angan-angan yang seakar kata dengan tamanni itu. Mengharap sesuatu yang boleh dikatakan yang mustahil untuk bisa didapat ya. Tamanni itu misalnya ungkapan seperti ini kalau kita ngaji nahwu itu mesti contohnya itu ala laitas syababa ya'ud ya. Moga-moga masa muda itu kembali pada hari ini. Ala laitas syababa ya'udu yauman ya, lengkapnya itu. Mungkin enggak itu ya? Mungkin enggak itu? Muda kok kembali lagi mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Lah itu tamanni itu. Pengandaian, pengharapan yang enggak mungkin terjadi itu tamanni ya. Tapi kalau berharap yang sekiranya terjadi ya, bisa terjadi itu namanya taroji. Makanya kita mengenal kata-kata roja, berharap ya. Harapan kepada Allah itu menggunakan kata roja, harapan itu. Taroji itu berharap.
Nah, berharap itu masih mungkin tercapai ya. Kita sakit berharap sembuh, mungkin enggak itu? Mungkin ya. Jadi kita lapar berharap dapat makanan kenyang, mungkin enggak itu? Mungkin ya. Kita enggak ngerti belajar berharap untuk jadi pinter, mungkin enggak itu? Mungkin. Itu taroji ya, berharap lah. Jadi antara tamanni dengan taroji itu beda ya. Nah ini yang digunakan kok almuna ya. Almuna itu seakar kata dengan tamanni itu. Jadi kalau orang kok kepingin kaya hanya dengan angan-angan tuh enggak mungkin gitu loh. Kira-kira begitu ya jadinya ya penjelasannya itu. Jadi ay fala yahsulul ghina bil amani. Maksudnya kata-kata al ghina bil muna itu maksudnya tidak akan bisa berhasil ya atau tidak akan bisa dicapai kekayaan itu bil amani dengan angan-angan tadi itu ya, dengan angan-angan. Nah ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan bal bil qismati minallahi ta'ala. Tetapi yang namanya kekayaan itu bisa dicapai ya hanya dengan memang pembagian yang sudah Allah berikan kepada kita ya jadi pandumane Gusti Allah. Ono basa Jawa yang lebih bagus itu pandum ya, pandumane Gusti Allah. Jadi persoalan kekayaan itu memang sudah apa istilahnya nak cara Jawane ya istilahnya. Bukan kalau terima pandum itu nanti qanaah namanya. Nanti akan kita bahas qanaah itu. Tapi apa wong sugih sepanjang wis anune wis apa jenenge cara gampangane wis ora apa ya istilahnya. Wis takdire nah ya, takdire wis nak pancen Gusti Allah ki wis pancen mesti dadi wong sugih ya. Sugih nak ora ki ya orang mungkin ya. Itulah sebabnya maka kita tuh sering kali melihat betapa orang itu Masya Allah apa meneh kok sekedar angan-angan ya apa meneh kok sekedar mau ngangen-angen wah ya Allah ngene iki nak misale duwe pesawat terbang ngono ya enak ya iso ring Mekah dhewe bolak-balik misale ngono misale ya Allah ngene iki duwe kapal laut sing pesiar sing enak ngono wah jadi sing ora mungkin kan apa meneh kok sing ngangen-ngangen kaya ngono kuwi ya ora mungkin tercapai. Lho wong sing sekedar kepengen kaya aja itu belum tentu kok kalau tidak pesene kok. Nyatanya ya, banyak orang yang sudah bekerja keras banting tulang sampai ibaratnya apa kayak istilahnya? Ya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya ngono-ngono wae piye jajan. Ya. Ora sugih gitu. Ya. Jadi nak masalah sugih iki pancen masyaallah ya kuwi pancen pesene Gusti Allah, pembagiane Gusti Allah. Nah, kira-kira yang ingin dinasihatkan kepada kita itu gitu loh. Makanya ya apa namanya? Yang penting itu lalu bukan persoalan angan-angan kayanya itu. Yang penting kuwi trima ing pandume kuwi lho, sing penting kuwi. Ya. Nah, nanti usahanya nanti ya. Kita sementara ini kita bicara terima yang pandum dulu ya. Ya. Terima yang pandum kuwi. Lah terima yang pandum kuwi nak dalam bahasa agamanya disebut dengan qanaah. Pernah dengar Bapak kata-kata qanaah? Ya, qanaah. Qanaah iki nak cara Jawane wis kuwi mau terima yang pandum mau. Ya. Wong kuwi nek wis trima ing pandum, ya ora sah angan-angan kaya atau tidak kaya, betulan sudah kaya itu. Ya. Bukan persoalan kayanya, Pak. Jadi kaya karena kaya itu kan sebenarnya bukan karena kaya harta sebenarnya kan. Karya itu kan karya hati. Lah orang itu kalau qanaah, itu terima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah tadi itu pandume Gusti Allah kuwi diterima. Dadi tenang uripe wis nikmat wis rumangsa sugih.
Dulu sudah pernah kayaknya ya saya sampaikan ya. Sebenarnya yang disebut dengan kaya itu apa toh? Ya. Ya, ini kaya itu merasa cukup. Wah, bagus ini. Kaya itu merasa cukup, tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Itu kaya. Ya. Kenapa Allah itu disebut dengan maha kaya? Kenapa Allah itu disebut sebagai Al-Ghani yang maha kaya? Karena apa kira-kira? Karena Allah itu tidak butuh apapun dan siapapun. Itu Allah itu, maha kaya, makanya Allah itu. Makanya kita ini seringkali disebut dengan al-fakir, orang yang sangat butuh itu. Apa aja butuh kepada orang lain, lebih-lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang itu qanaah, merasa cukup dengan apa yang menjadi ketentuan Allah itu, dia itu kaya dia. Ya. Tapi sebaliknya dalam pengertian ini, orang itu kaya sekaya apapun, tapi kalau masih butuh terus, ya, wis di mobil siji kepengen mobil loro, wis di mobil loro kepengen mobil telu, wis di mobil telu kepengen mobil papat. Itu kaya enggak itu? Kalau dalam pengertian yang tadi tidak kaya itu, malah butuhnya semakin banyak kok. Ya, kurang terus kok. Ya. Ya, Masya Allah itu. Dalam pengertian itu dia, tapi kalau dalam pengertian sehari-hari ya, itu yang disebut orang kaya. Tapi dalam pengertian yang sungguhnya kaya itu tidak seperti itu. Ya. Makanya sering dikatakan al-ghina ghinan nafas. Ya. Jadi ghina itu kekayaan itu kekayaan jiwa. Ya. Bukan karena angkathrotil mal, angkathrotil arad. Kaya itu bukan karena kok banyaknya harta, banyaknya bandane akeh, kekayaannya akeh. Kalau jiwanya tidak kaya, masih merasa butuh terus, kaya ndak itu? Ndak kaya. Orang miskin tapi kalau sudah merasa cukup dengan panduannya Gusti Allah, miskin ndak itu? Ndak, dia kaya. Ya. Itulah makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat indah itu. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Kalau sekiranya engkau itu memiliki hati yang qanaah, hati yang tadi trimo ing pandum tadi itu, Anda dengan raja dunia itu sama. Anda dengan pemilik dunia itu sama. Orang butuh apa-apa. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa ini ya. Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa kekayaan itu tidak bisa dikejar dengan angan-angan. Karena apa? Karena kekayaan itu hanya merupakan panduman Gusti Allah tadi itu. Bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya yang diperlukan bukan persoalan berangan-angan supaya kaya itu. Kepingin kaya itu, yang penting ya tadi itu ya, apa namanya, punya jiwa yang qanaah tadi itu, ya, kaya hati, ya, itu Pak Hardi Pak, betul Pak, kaya hati Pak, ya, orang kaya hati, wah kaya betulan gitu, orang miskin tidak apa-apa, tapi yang penting kaya hati, daripada orang kaya yang miskin hati, wah itu rekoso malahan itu, ya, ya itu ya. Ono wong sugih ya, ono apa jenenge kayak misalnya dum-duman beras isih melu antri, kuwi sugih apa miskin kuwi? Ya miskin wong nyatane dia masih mau antri beras berarti ya. Paham Pak ya? Paham ya? Begitu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya
kekayaan itu kekayaan jiwa, al-ghina ghinan nafs. Dan itu makanya yang dibutuhkan tuh sifat qanaah tadi itu. Dan kalau kita sudah bisa qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Orang yang bisa qanaah itu dengan raja, dengan pemilik dunia sama dia. Ya. Ya. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi kalau persoalan kekayaan itu sudah takdir, sudah pesannya Gusti Allah. Ya. Tapi kalau persoalan rizki, semua diberi. Ya, semua diberi Allah, itu tidak ada yang tidak. Ya, dalam surat apa itu yang juz? Saya kok lupa suratnya itu. Itu yang jelas yang saya ingat juz 12 bagian awal itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melapapun di dunia ini yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah. Semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh menungso. Ya. Ya, apa meneh kok menungso. Ya. Burung itu ya, burung Masya Allah ya. Burung itu bayangkan itu ya, dia ya seperti itu, terbang kemana-mana ya. Diberi rezeki, tapi diberi rezekinya itu tidak kemudian juga diam kan ya, burung itu kan. Dia terbang kemana-mana. Dengan terbang itu dapat rezeki dia. Begitu memaknainya itu. Jangan kalau kemudian sudah diberi rezeki itu kemudian diam, nak takdirnya dikai rezeki kan yo teko dhewe, ndak begitu. Wong nyatanya burung dia terbang kemana-mana kok. Tadi Pak Edi menyebut apa Pak? Cicak. Cicak Pak ya? Coba cicak itu, Masya Allah itu. Gimana itu ya? Wong cicak kuwi hidupnya merambat. Ya kan ya, semua kita tahu ya. Cicak itu kan hidupnya merambat di dinding. Loh kok nyatane iso mangan iki? Pakarane apa? Nyamuk. Nyamuknya terbang sisan jajal. Lah nak misalnya cicak ning nggon dinding lalu misalnya Mas Gun ki baik hati terus nyoh cicak tak kei roti itu misalnya ya. Ya enggak masalah, ini enggak kok ya. Cicaknya di dinding, nyamuknya terbang. Loh kok iso ketangkep iki ya? Jajal. Ya, kita ingat lagu dia, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap dia, ya, diam-diam merayap ya. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Coba itu Masya Allah. Itu kan pelajaran luar biasa itu. Ya. Keadilan Allah, bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja. Binatang yang melata sekalipun, ya cicak saja diberi, burung diberi, ya burung diberi, ya. Nah apalagi manusia, ya toh manusia masuk orang dikai rezeki karo Gusti Allah. Tapi ya kemudian tadi itu harus ada usaha, ya Pak Edi ya, lah usaha baru masuk di sini Pak Edi ini. Harus ada usaha. Jangan kok kemudian lho nak kampanye jatahe Gusti Allah wis ngeki rezeki kan kok teko dhewe. Mungkin ndak? Ya ndak mungkin. Ya. Apa meneh kok sampai rezeki dalam pengertian yang kepengin apa. Wong kepengin makan itu loh. Nasi sudah di depan mata, wis ning meja. Dipentelengi tok iso ora Pak mlebu. Bisa Pak? Enggak, butuh apa? Butuh usaha kan ya, butuh diambil diem tok juga bisa enggak? Harus dimasukkan ke mulut, harus dikunyah. Duh, Masya Allah. Kuwi wis ning piring lho gitu. Ora kok mlebu dhewe. Ya, Masya Allah, Mbah Kari sampai sengko Kerangawen direwangi ning kene ya toh. Mbah ya Allah ya, kerja apapun dilakukan ya. Jaluk tulung iki dilayani, itu dalam rangka menjemput rezeki. Rezekinya sudah ditanggung Allah, tapi perlu dijemput. Kengalian ya.
Waduh lagi angel gitu. Ya, ya pengemis itu bagian dari usaha juga. Ya. Tetapi usaha yang sebenarnya tidak tidak dianjurkan. Ya. Ada usaha yang lain. Ya. Ya, jadi ya tetap lumayan tuh ada usaha atau pokoknya saya usaha dia minta-minta itu kan usaha juga bekerja juga. Cuma pekerjaannya itu ya pekerjaan minta-minta kuwi lah itu ada pekerjaan yang lain sampai Rasulullah mengatakan dia akan lebih baik kalau kemudian ke hutan mencari kayu bakar ya kemudian dia menjualnya ya itu lebih baik ketimbang meminta-minta itu kata Rasulullah diberi atau tidak diberi? Diberi aja itu tidak baik apalagi wis kadung ngemis ra dikei. Kan ono to Pak sing njaluk ra dikei, Pak. Ya. Jadi meminta-minta itu boleh tapi tidak baik, dihindari. Ya. Tidak disukai, ya. Nah, itu untuk pengemisnya, Pak. Nuwun sewu ya. Nah, tapi untuk kita yang diminta, Pak, lain, Pak. Perintahnya, kalau ada orang meminta kepadamu beri kata Rasulullah. Coba. Ini agama itu seperti itu. Agama itu ajarannya itu punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Ya. Jangan kalau ada orang minta-minta, kok jaluk-jaluk apa jom jaluk-jaluk dilarang Gusti Allah. Rono, enggak gitu, ya. Kalau ada orang minta, kalau kita punya beri, Pak. Terserah yang minta-minta itu untuk apa itu bukan urusan kita. Ya. Nabi itu tidak pernah membiarkan orang yang meminta kepada beliau pulang dengan tangan kosong. Ya, tapi inilah indahnya agama itu seperti itu. Ya. Masing-masing ajaran itu punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Ya. Saya sudah sering membahas ini ya. Contoh yang lain misalnya, kalau hutang itu segera dibayar. Itu perintah bagi siapa? Kalau hutang segera dibayar, itu perintah bagi siapa itu? Perintah bagi orang yang berhutang. Tapi kalau bagi yang dihutangi, perintahnya apa? Beri waktu sampai dengan dia longgar. Bahkan kalau kamu sodakohkan, itu lebih baik. Lu agama itu seperti itu, indah sekali. Engko jangan dibalik, ana wong utang lagi sedelo wis tarik tagih. Rene diutangin di. Ndak begitu. Sing utang juga jangan bilang begini loh. Ning Quran kan malah diperintahke nek ana wong utange dilonggarke, nek perlu disedekahke. Wow, disedekahke wae ya. Ya, jadi jangan keliru menerapkan dalil itu ya. Dalile padha ning sasarane beda. Contoh yang lain apa? Bertamu. Kalau jenengan ditamoni perintahnya apa? Hormati. Ya. Kalau ada tamu dihormati, Pak. Tetapi kalau jadi tamu perintahnya apa? Kalau jadi tamu ya jangan minta dihormati, ya sudah pasrahke bongkoan karo sing ditamoni. Abbaif kal mayyit. Tamu itu padha karo mati, diapake kudu nganut. Aja kok bertamu ngene wong ngerti ya, nak Kanjeng Nabi iki perintah yen ana tamu dihormati ya. Aku sembelihke wedhus ya, sembelihke kerbau ya, kasure sing empuk ya. Oh, tamu kurang ajar kuwi jenenge ya. Paham Pak ya? Paham ya? Paham. Itulah indahnya Islam itu seperti itu. Ajarannya itu sasarannya bisa beda-beda. Ya, begitu. Saya kira jelas Pak nggih? Jelas nggih terkait dengan pengemis tadi jelas Pak nggih? Jadi saya kira begitu ya. Baik ya. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya ini sudah hampir masuk Isya ya. Saya simpulkan saja ya, jadi bahwa sekali lagi terkait dengan kekayaan itu tidak bisa ya kalau hanya sekedar dengan angan-angan, apalagi kok angan-angan. Wong sudah kerja keras saja itu belum tentu kok kemudian menjadi kaya.
Karena kaya itu memang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang dibutuhkan itu qanaah tadi itu, trimo ing pandum tadi itu. Dengan trimo ing pandum itu setidak-tidaknya itu sudah kaya hati, setidak-tidaknya. Ya, nah syukur kalau kemudian kaya beneran ya, di samping kaya harta juga kaya hati, wah indah sekali itu. Ya. Biasanya ini terjadi Pak, orang utang, tapi dalam hatinya tidak kuat membayar, jadi akhirnya ngomong utang, terus tidak dibayar itu terjadi. Ya. Biarkan saudara itu gimana itu? Nah, ya tetap hutang Pak hukumnya Pak. Hukumnya tetap hutang, dan kalau dia tidak bisa membayar ya tetap kena tanggungan hutang. Itulah makanya beratnya orang hutang itu di situ. Itu bagi yang berhutang harus begitu itu memang dalilnya. Lah bagi yang dihutangi lain lagi tadi persoalannya. Ya, itu harus begitu kita mendudukkan dalilnya Pak. Ya. Makanya hutang itu sampai kemudian mati aja itu masih diurusi. Ya. Lah bagus. Bagus, kalau yang diutangi kan malah bagus. Berarti dia melaksanakan perintah untuk menginfakkan tadi itu. Ya, oke, saya kira itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita yang penting itu qanaah tadi itu. Nah, apa kalau qanaah itu kemudian tanpa usaha? Nah, ini persoalannya. Enggak, ya. Kita diperintahkan tetap usaha, karena usaha itu merupakan perintah yang lain. Ridho kepada takdir Allah itu perintah, usaha merupakan juga perintah yang lain. Qanaah itu merupakan perintah, usaha itu juga merupakan perintah yang lain. Jadi sama-sama melaksanakan perintah intinya itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan cara seperti itu kita ini oleh Allah dicatat sebagai orang yang melaksanakan perintah itu intinya itu, taat kepada perintah Allah itu. Insya Allah kalau kita itu melaksanakan perintah Allah, kondisi apapun dalam kehidupan kita itu menjadinya nyaman, ya, dan menjadi penuh dengan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini sudah masuk waktu Isya. Sampai di sini kajian pada malam hari ini. Ya, sekali lagi ini bab kita ini bab thulathi yang masing-masing makalah itu isinya 3 nasihat. Nah, ini kita baru menyelesaikan 1 nasihat. Berarti untuk makalah yang kedua ini masih ada 2 nasihat yang belum kita bicarakan. Insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap diberi sehat walafiat, bisa melanjutkan kajian-kajian kita, dan mudah-mudahan berkah semuanya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.